Pemirsa, saya akan mengabarkan berita tentang kecelakaan Tugu Tani. Kecelakaan maut terjadi di daerah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kecelakaan itu membuat 8 orang pejalan kaki tewas ketika dan 1 orang tewas setelah dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Pengemudi mobil Xenia yang melaju dengan kecepatan tinggi itu menabrak pejalan kaki yang saat itu sedang berada di sekitar Tugu Tani. Musibah minggu lalu terjadi saat pengemudi mobil Daihatsu Xenia berplat polisi nomor B2579XI bernama Apriyani Susanti mengaku bahwa dia kehilangan kendali atas mobil Xenia yang ia kemudikan. Dan mobil tersebut juga tidak dalam kecepatan tinggi. Apriyani kemudian membanting setir ke kiri yang malah menabrak para pejalan kaki hingga tewas di tempat. Pada saat mengemudi diketahui, Apriyani dan 3 orang temannya di dalam mobil tersebut dalam keadaan mabuk mengkonsumsi syabu-syabu. Menurut keterangan beberapa saksi yang melihat kecelakaan maut mobil tersebut, mobil itu melaju dengan sangat kencang sampai akhirnya menabrak sekelompok pejalan kaki sampai menewaskan 9 orang. Yang lebih mengagetkan, saksi mengatakan bahwa tabrakan bisa dikatakan beruntun, yaitu mobil maut itu pertama menabrak 3 orang, kemudian menabrak sekelompok orang lagi, setelah itu tanpa berhenti juga masih menggasak halte yang berisi beberapa orang. Sudah menabrak halte, belum juga berhenti. Kemudian mobil itu meringsek masuk ke halaman Kementerian Perdagangan dan menabrak 2 orang lagi. Setelah menabrak 2 orang di depan Kementerian Perdagangan, baru mobil maut itu bisa berhenti. Berikut kronologi lengkapnya dari TKP sampai penetapan pengemudi mobil Xenia menjadi tersangka. Pada pukul 11:12, kecelakaan terjadi di Jalan NI Ridwan Rais arah Tugu Tani, tepatnya depan Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat. Pengemudi dan penumpang Daihatsu Xenia B2479XI usai menghadiri acara di Hotel Borobudur di Lapangan Banteng. Saat itu, pengemudi Xenia memacu kendaraannya hingga 60-70 km per jam. Mobil yang dikemudikan Apriyani Susanti berjalan dari arah Lapangan Banteng menuju Tugu Tani. Di depan gedung Kemendak, kendaraan oleng kemudian banting setir ke kiri dan menabrak pejalan kaki di trotoar serta merusak halte bus di depan gedung Kemendak. Pada pukul 12.25, korban tabrakan dinyatakan tewas dan dibawa ke RSCM, yaitu Muhammad Huzaifah alias Ujai 16 tahun, Firmansyah 17 tahun, Suyatmi 51 tahun, Yusuf Sigit 2,5 tahun, Buhari 16 tahun, Nani Rianti 25 tahun, Vivit Alfia Fitriasi 18 tahun, Muhammad Akbar 20 tahun, dan Teguh Hadi Purnomo 30 tahun. Sedangkan yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto yaitu Nyonya Siti Mukaroma 30 tahun, Kenny 8 tahun, dan Indra 11 tahun. Pukul 13, keluarga korban mulai berdatangan ke RSCM. Diketahui, 4 orang yang meninggal berasal dari satu keluarga. Sugiantini, seorang nenek dari Jepara yang sedang berlibur bersama keluarganya dari Monas, kehilangan 4 anggota keluarganya yaitu Nani yang sedang hamil 3 bulan, adiknya Nani bernama Suyatni, cucu Sugiantini bernama Yusuf, dan keponakannya Sugiantini, Vivit Alfia Fitriasi 18 tahun. Hingga pukul 19, keempat jenazah masih mengurus proses pemulangan ke Jepara. Pukul 16, 4 penumpang Daihatsu Xenia termasuk pengemudi menjalani tes urin di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pengemudi Xenia sudah menjadi tersangka dan ditahan. Apriyani Susanti ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 283, 287 ayat 5, Pasal 288, Pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Apriyani langsung ditahan sambil menunggu proses di penegakan hukum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto. 3 rekan tersangka sebagai saksi yaitu Denny Mulyana yang duduk di samping Apriyani, serta penumpang Xenia yang duduk di belakang Aditria Putri Grani dan Ari Sendi.
Polda Metro juga memeriksa saksi lain yang ada di lokasi, yakni Suwarto, Ridwan, dan Zulhendri. Sekitar pukul 22, jumlah korban tewas akibat kecelakaan maut mobil Xenia bertambah menjadi 9 orang, yaitu atas nama Muhammad Akbar. Korban meninggal bertambah 1 orang atas nama Muhammad Akbar. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto kepada wartawan Minggu 22 Januari 2012. Saat ini Apriyani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dikenakan tuduhan berlapis, menyetir tanpa STNK dan SIM, merusak fasilitas umum dan menghilangkan nyawa 9 orang dalam kecelakaan maut di kawasan sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat, juga menyetir dalam kondisi terpengaruh narkoba. Dia dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni Pasal 283 dan Pasal 287 ayat 5 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Selain Apriyanti, penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 3 rekan Apriyani, yaitu Arisendi 34 tahun, Denny Mulyana 30 tahun, dan Adistina Putri Grani 25 tahun sebagai tersangka narkoba. Dengan begitu, semua orang yang ada di dalam mobil Daihatsu Xenia maut B2479SI sebagai tersangka narkoba. Sekian berita dari saya Muhammad Farhan, mengabarkan dari Studio TV 9.